Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat horor, kali ini aku bakal bawain cerita dari Demozien yang berjudul Kopi Mawar. Nggak usah basa-basi lagi, langsung aja kita mulai. Awal kepekaanku terhadap mereka. Kopi Mawar, sebuah cerita dari Demozien, based on true story. Sebelumnya, terima kasih kepada saudara ADR STWNN yang telah membagikan ceritanya yang sangat menarik. Saya akan mencoba menceritakan pengalamannya di sini. Semoga tidak mengecewakan yang empunya cerita. Dan saya juga akan menyamarkan semua nama-nama dan tempat yang terlibat untuk menjaga privasi mereka. Oke, lanjut. Perkenalkan, namaku Malik Al-Fauzan. Biasa dipanggil Malik atau Ojan atau Fau aja. Terserah kalian gimana mau manggilnya. Ceritanya sekitar 5 tahun yang lalu. Lebih tepatnya tahun 2015 saat aku masih duduk di bangku SMA, kalau nggak salah SMA akhir. Aku mengenyam pendidikan di salah satu sekolah negeri di Bogor. Tepatnya di sekolahan Taman Sari. Mungkin dari kalian ada yang tahu nama sekolahan ini atau mungkin kita seangkatan. Salam semangat tentunya. Hobiku sih sama kayak anak sekolah kebanyakan, yaitu bulu tangkis. Pribadiku sederhana dan cenderung sama kayak anak-anak seusiaku pada umumnya. Dan banyak hal-hal yang gak penting lainnya. Sampai pada suatu ketika hidup yang selama ini aku jalani biasa-biasa saja mendadak jauh berbeda karena suatu hal. Hal yang membuatku sampai sekarang ini peka terhadap kehadiran dan eksistensi dari mereka yang tak kasat mata. Bersinggungan dengan hal yang cenderung dijauhi siapapun. Oke, daripada kebanyakan basa-basi, langsung aja aku akan menceritakan. Walaupun nantinya sedikit garing dan gak serem-serem banget. Tapi semoga ada suatu hal positif yang bisa menjadi perhatian dan pembelajaran untuk kita semua. Semua diawali dari siang itu. Pas aku mau latihan bulu tangkis seusai jam pembelajaran selesai. Aku bersama Indra, teman main bulu tangkis yang satu kelas juga sama aku. Sabtu siang aku bergegas ke tempat di mana biasa kami latihan. Setelah makan sepiring nasi untuk menjadi bahan bakar stamina, aku bergegas berangkat menggunakan sepeda motor kesayangan tanpa pengisi jok belakang. Aku orangnya berdikari atau bahasa gampangnya jomblo. Segera menarik gas dalam-dalam untuk cepat sampai. Sedang asik melaju dengan sepeda motor kesayanganku, tiba-tiba aku dikagetkan oleh getaran dari handphone di saku celana yang begitu kuat dan membuatku risih. Siapa sih ini? Paling Indra yang ngajak bareng, pikirku. Aku pun meminggirkan motor ke sebelah kanan jalan. Halo, kenapa? Mau dijemput? Ucapku setelah menerima telepon dari Indra. Bukan begitu Pokemon, udah deh kamu kesini aja. Aku tunggu di depan rumahku. Penting ini. Balas Indra dari seberang telepon. Ya udah, tunggu bentar. Jawabku. Aku pun kembali melajukan sepeda motor ini ke arah rumah Indra. Selang waktu beberapa lama, terlihat dari kejauhan si Indra sudah menunggu di depan rumahnya. Lah, rapi banget kamu. Mau kemana? Ucapku kepada Indra. Kamu temenin aku dulu ya Jan. Ucap Indra setengah memelas. Kemana sih?
Ada apa? Tanyaku dengan penasaran. Jadi gini, pacarku yang HP-nya ada 4 biji kemarin ada yang nyolong. Nah, sekarang dia lagi sama Ustadz di daerah Gajah. Kamu temenin aku dulu ya, please. Kita skip dulu aja latihannya, ucap Indra. Lah, aku pakai training kayak gini emang gak apa-apa? Tanyaku. Alah gak apa-apa, udah santai aja, Indra menegaskan. Dengan rasa penasaran, aku pun bersedia mengantarkan Indra. Aku pikir gak lama juga palingan. Butuh waktu lumayan lama sebelum akhirnya kami sampai di tempat di mana Ustadz tersebut tinggal. Rupanya Dian atau pacar Indra sudah menunggu kami di luar. Ya, memang karena sebelum sampai ke sini Indra sudah kontak dia terlebih dahulu. Masuk aja yuk Ai, ucap dia kepada Indra. Tampak dari luar rumah, terlihat di dalam sudah ada orang tua dari Dian dan sang ustadz yang dimaksud. Seperti sedang membahas sesuatu yang pelik. Ayo Jan, masuk, ajak Indra kepadaku. Enggak malu aku, ucapku menolak ajakannya. Alah, masuk aja nak, ucap Bu Ustazah kepada kami. Dengan halus aku pun menolak tawarannya. Aku berkilah untuk di depan saja menikmati hari yang mulai beranjak senja. Dian kembali masuk ke dalam rumah karena dipanggil oleh kedua orang tuanya. Sedangkan aku dan Indra duduk santai di depan rumah. Lama-kelamaan entah kenapa terasa hening di telinga. Seperti hanya kami berdua yang ada di sini. Hari mulai meremang menandakan waktu surup telah tiba. Kejanggalan mulai aku rasakan. Sekitar 50 meter di depan rumah Pak Ustadz ini terdapat sebuah bangunan tua. Mirip rumah di film-film horor. Rumah perpaduan tembok dan papan kayu. Kegelapan yang memenuhi rumah tersebut menambah kengerian. Begitu pekat karena sinar mentari yang tak lagi berdaya tergulir waktu untuk menerangi jagat raya. Kopinya, ucap suara dari belakang. Iya, terima kasih. Serentak kami menjawab dengan kaget. Soleh, anak Pak Ustadz membawakan 2 gelas kopi hitam untuk kami. Kami terkaget karena kehadirannya yang tiba-tiba. Tak lama Soleh pun kembali masuk ke dalam rumah. Tak terasa azan maghrib sudah berkumandang. Aku dan Indra masih duduk di teras depan yang kini ditemani 2 gelas kopi dan kegelapan yang sudah mulai mewarnai hari ini. Rasa bosan mulai datang. Ditambah Dian dan orang di dalam rumah yang tak kunjung selesai dengan urusannya. Kopi yang semula panas ini menjadi dingin terdekat udara malam yang mulai sejuk terasa. Tak banyak yang aku lakuin selain duduk manis di depan. Tapi berbeda dengan Indra, rasa bosan sangat mengganggu duduknya. Ia berjalan mondar-mandir gak karuhan. Terlihat di ekor mataku, Indra sedang memetik sekuncup bunga mawar merah di dalam pot di samping teras rumah. Hal aneh dan konyol yang ia lakukan selanjutnya adalah memetik putik bunga tersebut dan mencampurkannya ke dalam gelas kopi miliknya. Lah, ngapain kamu? Tanyaku heran terhadap Indra. Gak apa-apa, gak tahu, pengen aja nyampurin ke kopi, balas Indra sembari memasukkan putik mawar ke dalam gelas. Enak sih, rasanya beda Jan, ucap Indra setelah meminum campuran kopi dan mawarnya tersebut. Coba sih,
Ucapku penasaran. Tak terasa aku meminum habis kopinya. Rasanya begitu nikmat. Terasa sesuatu yang sangat berbeda setelah meminum kopi tersebut. "Woi, kenapa kamu habisin?" ucap Indra setengah kesal. "Punten," ucap Soleh yang lagi-lagi mengagetkan kami berdua. Rupanya Soleh baru saja menunaikan kewajiban sholat maghribnya. "Aa nggak sholat," ucap Soleh kepada kami. "Em, eh, anu, kami tak bisa menjawab. "Ya sudah, saya masuk dulu ke dalam mau ngambil cemilan," ucap Soleh. Nah, 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 nah. Kira-kira suaranya seperti itu ya sobat horor. Soalnya aku nggak tahu gimana suara aslinya. Oke, lanjut. Terdengar sayup suara nyanyian, namun samar, tak terlalu jelas. "Dra, kamu denger nggak?" tanyaku kepada Indra. "Iya, aku juga denger," balas Indra berucap. Serentak kami memalingkan pandangan ke arah rumah tua yang sedari sore memancing mencuri perhatian kami. Aku pun tersentak kaget. "Kamu lihat nggak, Dra?" kembali ucapku kepada Indra. "Iya, aku juga lihat." Dengan mata kepalaku sendiri, tepat di depan rumah kosong tersebut, ada seorang wanita tua yang sedang menyisir rambut putih panjangnya. Sumpah, ini kali pertama aku melihat yang katanya hantu. Tapi, apa itu hantu? Atau memang penghuni rumah tersebut? Tapi, gak mungkin. Masa ada yang masih nempatin rumah rusak dan gelap tersebut? Aku bergulat dengan pemikiran sendiri. Indra pun demikian. Indra terlihat masih terheran-heran. Belum sempat kami mendapatkan jawaban, kami kembali dikagetkan akan kehadiran Soleh dari belakang. "Lihatin apa, A? Kok sampai melotot gitu matanya?" tanya Soleh kepada kami berdua. "Duh, ini anak dari tadi bikin kaget melulu," ucapku dalam hati. "Itu bangunan yang rusak itu ada yang nempatin gak sih? Kayaknya udah rusak parah gitu," ucapku menanyakan kepada Soleh. "Oh, itu. Dari tahun 2010 udah gak ada yang nempatin, A. Dulunya bilik buat ngaji santrinya Abi," jelas Soleh panjang lebar. Hatiku kacau dan aneh. Sosok tua yang tadi kami lihat sekarang tak ada di tempatnya. Bulu di tangan langsung meremang, merinding begitu hebat. Udah gak ada yang berani masuk ke situ. Soalnya setiap kali diinjak lantai kayunya selalu menimbulkan suara berdecit, takut ambles atau rubuh. "Emang kenapa, A?" tanya Soleh heran kepada kami. Mendengar penjelasan Soleh tersebut membuat saya semakin ingin cepat-cepat pergi dari sini. Tapi rasa penasaran juga begitu besar. Sial, kenapa jadi dilema begini? Dari kejauhan, terlihat rombongan anak-anak yang baru pulang dari musola dengan membawa senter di tangannya. Entah ini bodoh atau gila, tapi Indra berjalan menghampiri anak-anak tersebut. "Dek, pinjam senternya sebentar ya," ucap Indra yang ingin meminjam senter tersebut. "Silahkan Kak, dipinjem, silahkan," jawab anak pemegang senter tersebut.
Indra mengajakku untuk ikut bersamanya memeriksa bangunan tua tersebut yang nampak sangat gelap dan suwung. Baru saja kami tiba di pintu depan bangunan tersebut, terlihat sekelebat ada bayangan putih di atas bangunan itu. Terlihat seperti pocong yang sedang mengangguk perlahan. Indra, kamu lihat gak tadi? Coba senterin lagi, ucapku cepat kepada Indra. Kami berhenti melangkah dan mengarahkan cahaya dari senter ke atas bangunan tepat di mana kami melihat seperti sosok bayangan putih itu. Dan syukurlah aku lega dibuatnya. Ternyata cuma layangan yang nyangkut di atap bangunan. Sialan. Kami pun saling menatap dan tertawa geli karena rasa ketakutan yang ternyata salah kaprah. Tapi belum sempat hati ini lengah sepenuhnya, tiba-tiba bayangan kurus kering berkulit putih pucat seperti sosok Smegol. Kalau kalian tidak tahu sosok Smegol ini, kalian bisa mencarinya di internet supaya wujud yang saya gambarkan bisa tersampaikan. Oke, next. Wujud Smegol ini berlari sambil merangkak begitu cepatnya ke dalam bangunan tersebut, tapi anehnya tanpa menimbulkan suara berdecit sedikit pun. Kami berdua pun langsung berjongkok ketakutan dengan tubuh gemetaran. Ada apa, A? Kok ketakutan begitu? Lagi dan lagi. Soleh kembali mengejutkan kami yang tengah ketakutan. Gak apa-apa. Jawabku masih tergagap karena ketakutan. Dengan tubuh lemas, aku dan Indra berjalan pelan menuju ke arah teras depan rumah Pak Soleh. Tapi tampaknya Dian dan kedua orang tuanya belum juga keluar. Nih, sebenarnya mereka lagi ngapain sih? Ucapku kesal dalam hati. Kenapa, A? Tanya Soleh. Gak apa-apa. Aku menjawab dengan nafas yang masih ngos-ngosan dan tubuh bercucuran keringat dingin. Aku pun segera menjauhkan gelas kopi yang masih tersisa putik bunga mawar yang tadi aku minum. Apa mungkin karena kopi ini? Pikirku dalam hati. Tapi gak mungkin Udahlah, gak usah mikir macem-macem dulu. Yang penting sekarang aku harus menjernihkan pikiran yang keruh ini. Batinku dalam hati. Apa menurut kalian gangguan selesai sampai di sini? Ya enggak lah. Pikiran belum juga jernih dan nafas juga masih belum teratur. Tapi tiba-tiba terlihat dengan jelas seisi bangunan tua tersebut tampak menyala terang berwarna merah darah yang membuat aku dan Indra tak bisa berkata-kata. Drandra, jangan bilang kalau kamu gak lihat ya anjing. Ucapku kepada Indra. Iya, aku juga lihat Jan. Astagfirullahalazim. Ucap Indra kepadaku. Kalian lihat apa sih? Jangan bikin saya panik dan penasaran. Ucap Soleh bertanya kepada kami berdua. Lah, apa kamu gak lihat? Seisi bangunan itu nyala warna merah terang. Balasku kepada Soleh. Enggak gelap-gelap aja. Gak ada apa-apa Jawab Soleh. Tapi berbeda dengan apa yang aku dan Indra lihat. Di dalam ruangan depan bangunan tersebut ada sebuah batu merah delima seukuran kepalan tangan orang dewasa. Yang dimana warnanya terpancar terang begitu menyilaukan mata ini.
Tubuhku begitu lemas, udah kayak orang yang habis lari maraton puluhan kilometer. Dengan keringat yang membasahi badan dan nafas yang tak karuan. Aku begitu syok malam ini. Tak lama, Dian dan kedua orang tuanya pun keluar dari dalam rumah Pak Ustadz. Pak Ustadz langsung menuju ke arah kami terduduk lesu. "Ini kenapa, Nak?" tanya Pak Ustadz kepada kami. Namun sebelum bercerita, aku memilih menahannya terlebih dahulu supaya nggak geger nantinya sama Dian dan dengan kedua orang tua Dian. Setelah Dian pamit pulang dan meninggalkan rumah Pak Ustadz, barulah aku menceritakan semua apa yang baru saja aku dan Indra lihat dan alami. Namun tampak respon dari Pak Ustadz yang biasa-biasa saja. Seperti sudah tahu dan paham. "Sudah, nggak apa-apa kok. Sekarang kalian langsung mandi dan sholat, biar tubuh kalian bersih." Pak Ustadz hanya menyarankan demikian tanpa ada penjelasan dan hal yang ingin ia sampaikan lagi. Kami pun hanya mengangguk pasrah. Kami pun bersalaman dan berpamitan. Dengan menarik nafas panjang, aku pun segera melajukan kendaraan untuk pulang. Namun dengan laju yang pelan karena entah kenapa tubuh ini terasa begitu berat dan lemas. Di sepanjang perjalanan pulang, kami melihat begitu banyak sosok-sosok asing yang belum pernah kami lihat dan jumpai sebelumnya, dengan bentuk yang aneh dan rupa yang buruk. Di atas kepala kami pun sama, banyak berseliweran sekelebat bayangan-bayangan hitam dan ada juga yang berwarna putih. Tapi untuk lebih menarik gas motor ini terasa begitu lemas. Kami seakan pasrah, terus dilirik oleh mereka yang tak kasat mata. Dan kalian tahu, sampai detik ini pun aku mulai peka dengan kehadiran mereka. Aneh, semenjak kejadian itu saya sering berinteraksi dengan mereka. Tapi masa iya, semua ini hanya karena campuran kopi dan mawar yang pernah aku minum? Rasanya nggak mungkin sih. Tapi sejak dulu, sebelum kejadian itu, aku nggak pernah bisa melihat yang begituan. Apalagi sampai berinteraksi dengan mereka. Tapi apa daya, semua telah terjadi. Mungkin bisa dibilang aku mendapatkan sedikit anugerah untuk bisa tahu lebih dalam tentang dunia mereka. Aku sih bersyukur atas apa yang telah terjadi dan aku dapatkan. Aku harap kemampuanku ini bisa banyak berguna untuk banyak orang. Sekarang sih aku sudah mulai terbiasa dan mulai beradaptasi dengan kemampuan ini. Tapi aku juga masih sering kaget dan takut kalau melihat sosok mereka. Apalagi di saat mereka menampakkan wujudnya di depan mukaku secara dekat. Dan itulah kisah dari KADRSTWNN. Saya meminta maaf kalau pengalamannya kurang begitu jelas terrealisasikan oleh cerita saya. Terlepas dari benar atau tidaknya bahwa kopi hitam yang dicampur bunga tertentu akan menimbulkan efek yang aneh di dalam tubuh, atau bisa dibilang menjadi peka terhadap dunia gaib, saya juga punya cerita dari teman desa seberang tentang kopi hitam dicampur bunga Kamboja. Tapi lain kali aja ya aku ceritakan. Kalau gitu tunggu cerita-cerita menarik lainnya dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Bye.